Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terus kita rayakan anugerah kehidupan. Lama sekali artinya beberapa hari saya tidak keluar untuk jalan-jalan karena banyak urusan dan diantaranya keluar kota dan sakit. Maka sekarang hari ini jam setengah 11 siang, sangat panas. Saya jalan kaki menyusuri trotoar kota. Saya kalau berjalan mengutamakan safety, jadi naik ke trotoar seperti ini. Mau jatuh. Nih, selalu di trotoar, walaupun trotoar itu sempit. Ya lebih baik begitu, walaupun naik turun, tetapi rasaku lebih nyaman dan mudah-mudahan aman juga dengan berjalan di trotoar. Dan cara jalan saya bukanlah jalan cepat, tapi jalan biasa. Kalau perlu menikmati musik, ini saya sedang menikmati Yani, komponis Yunani yang sangat luar biasa, sangat fenomenal dan ikonik. Pernah main di Prambanan 3 tahun yang lalu. Dan saya ditraktir orang untuk boleh nonton, dan saya sangat bersyukur karena itu. Saya akan menyusuri jalan yang biasa, yaitu jalan kota. Jam segini tidak terlalu ramai lalu lintasnya, sehingga oke, tidak sangat polusi. Dan sekarang rupa-rupanya mulai mendung tuh. Wow, mudah-mudahan tidak hujan di jalan ya, karena saya masih pemulihan dari flu. Yuk kita rayakan kehidupan ya, dalam sukacita karena rahmat Tuhan yang selalu dicurahkan untuk kita. Belakang kita itu ada menara, itu adalah menara gereja Katolik Wonogiri. Keren ya, itu yang coklat. Kita meneruskan perjalanan sambil menikmati Yani. Keren. Saya sukacita hari ini karena bisa berjalan. Perjalanan jalan kaki saya biasanya sampai ke yang disebut Tugu Kalpataru. Ada tugu di tengah pertigaan jalan atau perempatan jalan kecil yang menandakan bahwa kabupaten ini pernah menerima hadiah lingkungan hidup, yaitu Kalpataru dari pemerintah. Nah, hadiah Kalpataru itu kemudian replikanya dibuat tugu yang kurang lebih di sebelah sana itu, di sesudah gunung itu adalah waduk, karena penghijauan itu di tepi waduk. Dan yang di depan kita ini adalah Tugu Kalpataru. Kita lihat Kalpatarunya seperti itu, yang kayak pohon. Nah, dari gereja ke putaran Kalpataru ini berjarak kurang lebih 2,5 kilometer, dan itu pas untuk jarak jalan-jalan saya harian. Maka kemudian saya akan putar balik menuju ke Pasuruan lagi, dan biasanya nanti saya mampir ke Angkringan untuk sekedar minum teh. Biasanya dengan makan gorengan, tetapi kolesterolnya saya sedang tinggi. Nggak tahu, nanti kalau pengen ya 1 gorengan lah. Begitu harian saya. Dan jalan yang depan saya ini adalah tentu saja main roadnya, main streetnya Wonogiri. Cukup lengang. Dan waduh, ini surga kehidupan, dimana lalu lintasnya tidak pernah padat. Tuh. Dan lorong-lorongnya sudah beraspal dan bersih. Saya kira Wonogiri ini kota yang cukup bersih. Kalaupun ada sampah ya 1-2. Dan lihat sampahnya itu sampah bunga tabebuya yang di atasnya mekar dan sudah mulai rontok.
Tapi Buya. Seperti biasa saya berhenti di warung Sor Talok ya, dekat lapangan. Warungnya Pak Gito dan Bu Ninis. Minum teh tawar dan maaf 2 gorengan. Saya sebenarnya mau berbincang-bincang untuk bikin konten tapi masih sibuk, ya udah nggak apa-apa. Aku bikin sendiri nanti ya. Yuk. Halo Pak Gito. Pertanyaan Pak Gito ini sudah kenal soalnya aku sama ini kok. Siapa yang berhak untuk membaptis seseorang? Kalau yang berhak, sebetulnya kalau saya siapa saja bisa, Romo. Oh, seperti apa maksudnya? Kok siapa saja bisa? Kalau memang keadaan darurat atau apa kan bisa juga, misalkan. Oke. Apa misalkan sekarang jauh dari Romo, siapa yang ada kita, bagaimana? Apa bisa memungkinkan? Misalkan seseorang dalam keadaan emergency, atau mau meninggal. Nek bisa apa saja ini maksudnya? Sepodo-podo Katolik apa wong ora Katolik ya iso baptis? Yang orang Katolik, Romo. Yang jelas orang Katolik yang bisa baptis. Oh iya. Iya. Oke. Kalau yang bukan ya nggak bisa, Romo. Kalau yang baptis orang Katolik. Oke, ini pendapat yang lain lagi kan? Kalau saya itu ya. Oke. Saya. Oke. Masalahnya ini masalah iman, Romo. Iya. Ini masalah menyangkut masalah iman. Jadi benar-benar tidak sembarangan. Nah ini. Ya oke Pak Gito nun ya. Nggo memperkaya iki nggo pendapat-pendapat. Kita sedang santai ya Bu ya. Iya, Romo. Bantu Bu Ninis ini relawan ini. Bu Sinten namanya Bu Sinten? Budini. Bu Dini Nggih. bantu Bu Ninis di warungnya di pinggir lapangan. Bu Dini, akar nyuwun pirsa jenengan jawab spontan ya. Nggih. Jawab spontan. Nggih. Rumangsane jenengan, pengertiane jenengan. Nggih. Sopo sing iso baptis? Ayo. Pertama Yohanes Pembaptis. Ya oke, nek saiki yo sapa? Nah, ya Romo. Romo. Nggih. Nek wong biasa, Nggih. ora ketua lingkungan ya pokoknya wong biasa, Nggih. untuk baptis apa ora? Kalau keadaan mendadak boleh, misalnya mau maaf ya Romo. Nah, Kalau salah mohon maaf. ya. Misalnya lokasi jauh dari gereja, Romo juga tindakan, misalnya karena rumahnya jauh di pelosok misalnya, itu yang mau dibaptis itu orang yang gerah, lek segera meninggal dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat dan minta dibaptis. ya, maka minta dibaptis. Ya, begitu. Oke, hebat banget. Wah, Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Nggih. Nek wong ora Katolik, Nggih. beda agama, Nggih. untuk baptis apa ora? Kalau Romo, hujan Romo. Ya, ujan ngono sih. Bari sik. Nggih. Kalau memang itu memang itu percaya kepada Tuhan, dan dia bisa, percaya dan bisa loh Romo. Itu saya kira kalau memang keadaan darurat dan ingin minta dibaptis, saya kira boleh ya Romo. Orang yang tidak Katolik membaptis supaya orang menjadi Katolik. Untuk orang. Sing baptis loh, Sing baptis bukan Katolik ta Romo. Berarti Romo. Ya dan tidak Romo. Nek iya ngapa nek tidak apa? Nek tidak karena dia kan bukan Katolik. Nek boleh karena dia dalam keadaan darurat dan juga orang yang minta dibaptis itu betul-betul percaya. Keluarga itu diantara keluarganya itu ada yang Katolik, ada yang Islam, jadinya dia itu mungkin sudah tahu tata cara membaptis ya Romo. Itu saya kira kalau keadaan darurat ya boleh Romo. Pinter ibu itu. Apa ya Romo? Iya dong. Tahu apa yang diajarkan oleh gereja. Kemarin saya ditanyain orang, Iya. nek wong ora Katolik baptis jadi Katolik itu untuk ora Romo. Dia ragu-ragu dan mengatakan kan rento.
Yeah. Saya mengatakan dari saudara boleh ya dalam situasi darurat misalnya sakit. Yeah. Sedemikian penting sakramen baptis sebagai pintu gerbang berjumpa dengan Allah. Yeah. Maka semudah mungkin. Yeah. Apa konsekuensinya bahkan dalam keadaan darurat ketika orang ingin mengalami sakramen baptis dan di situ tidak ada orang Katolik. Yeah. Seorang yang bukan Katolik pun bisa membaptis seseorang menjadi Katolik dan itu baptisan yang sah karena keadaan darurat. Yeah. Nanti kalau sembuh tidak Yeah. baptis lagi, tinggal mencatatkan di paroki. Jadi saudara-saudara, Yeah. kalau Anda sedang mengalami atau menghadapi situasi di mana seseorang ingin dibaptis dalam keadaan darurat, misalnya sakit paling konkret, jangan bingung-bingung jam 3 menelpon romo atau mencari suster. Enggak, Anda sendiri membaptis atau bahkan orang lain. Nah, kasusnya begini, saya ingin mengatakan dua. Yang pertama, baptis itu katanya hal terpenting dalam hidup. Yeah. Nek hal terpenting itu saiso-iso diberikan pada siapapun yang menginginkan. Yeah. Ya toh? Yeah. Kadang-kadang karena hal terpenting maka renyiapke tenanan dan itu baik. Yeah. Tetapi nek njur sedemikian rupa sampai beberapa atau banyak orang kemudian tidak baptis karena peraturan sing misalnya 40 kali pertemuan harus 1 tahun. Apalagi zaman sekarang di mana orang mobile toh Bu, Yeah. orang setiap minggu mesti neng omahe toh, neng gerejane toh. Nah, menurut saya ini harus dibaharui. Yeah. Bukan hanya secara pastoral, tetapi dalam kesepakatan bersama Regio Jawa para Uskup, Yeah. dikatakan di sana bahwa persiapan baptis dewasa itu setidaknya 50 jam pelajaran dan setidaknya 3 bulan. Kui kan iso diakali supaya mudah. 50 jam nek setiap pertemuan 2 jam kan dari 25 jam. 25 pertemuan. Iya. Bener nggak? Betul. Ya kan? Kalau 25 pertemuan ke IPR saben-saben sak jam PR-nya dikerjakan, dari mungkin mung 15-17 pertemuan. Dan itu sudah 3 bulan. Iya. Dan orang bahkan berhak kalau kita mempersiapkan dengan baik untuk menerima sakramen baptis. Hebat banget toh? Ini poin pertama. Iya. Karena begitu sulit, karena begitu penting, maka baptis harus mudah bagi siapapun. Itulah kenapa bahkan dalam hukum gereja, bahkan orang yang bukan Katolik pun bisa membaptis seseorang untuk menjadi Katolik. Luar biasa kan? Kuning itu dan ibu. Bu, poin berikutnya harus menjadi mudah bagi siapapun untuk berjumpa dengan Allah melalui sakramen baptis. Itulah kenapa bahkan gereja pun dalam hukumnya mengajak kita untuk menyadari dan melakukan kalau dalam keadaan darurat, bahkan bukan hanya awam boleh membaptis, tapi orang yang tidak Katolik pun bisa membaptis menjadi Katolik. Iya. Tentu saja ada syarat-syarat khususnya. Syarat khususnya adalah formanya. Formanya tentu saja, misalnya sebut baptisnya Paulus atau Maria. Maria, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian materianya adalah air, bukan Fanta, bukan anggur, tapi air. Aqua boleh atau botolan itu. Iya. Dicurke 2 kali. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan baptisan itu menjadi sah karena dalam keadaan darurat. Nanti kalau ternyata segar kembali ya pulangan agomo mestagogi ya kan sudah baptis. Ning dini diparengke suwan Gusti ya puji Tuhan sudah berbekal iman. Kurang lebih ngono. Nah, terus pertanyaannya, kesulitannya adalah nek wong ora Katolik kan ora ngerti rumusan. Ya kan? Bagaimana caranya? Jadi kan media video call bisa didikte. Nggih. Umpamane nunggu wong loro ning rumah sakit kebetulan panjenengan pas kundur. Sing jaga adalah sedulur sing ora nunggal kepercayaan. Njur kritis dan minta baptis panjenengan tinggal nganu video call. Ngene lho, Nduk. Tak dikte ya, aku tak sembahyang sih matur nuwun Gusti terima kasih Tuhan untuk memanggilnya untuk menjadi penderek dalem dan kami akan merayakan sakramen baptis demi namamu. Ngene saiki tak tuntun. Boleh aku Nduk. Ambil ibu aku ya, oke. Terus tirokke ya. Paulus, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Pak. Curke Nduk. Curke dalam nama Bapa. Dan putra curke lagi Nduk neng bathuke. Dan Putra dan Roh Kudus. Curke Nduk dan Roh Kudus. Amin. Sah.
Keren toh? Jadi menjadi penderet jalan lalu Pak gitu. Menjadi penderet jalan itu ternyata begitu mudah untuk dilakukan dan harus terbuka bagi semua orang. Dan gereja tidak boleh bangga, kita tidak boleh bangga dengan zaman dahulu. Aku mbiyen 1 tahun kok, saiki mau gampang. Aku mbiyen mah 2 tahun ya sak karepmu lah. Sekarang zamannya berbeda dan ini sungguh-sungguh Katolik dan menurut peraturan gereja ya. Jadi bukan ngarang Romo. Ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan menjadi pemahaman untuk saudara-saudara kita yang lain, makanya jenengan nerangke nang ngarepe. Puji Tuhan Romo, bisa ketemu dengan Romo. Amin. Puji Tuhan. Banyak ilmu yang ya, saya resap dan kita sharekan pada mereka yang di mana-mana melalui media sosial. Iya dong. Enggak usah Romo. Ya.